Gimana kalau ternyata cara kita menjalani Ramadan selama ini dengan segala bukber dan kesibukannya itu bukan ritme yang sesungguhnya? Nah, kali ini kita akan coba gali sebuah pandangan yang jujur aja cukup menantang tradisi kita, dan ini semua diambil langsung dari penafsiran spesifik kitab suci. Langsung aja, tanpa basa-basi, ini yang disajikan. Nggak ada buka bersama di kantor, di hotel, atau di sekolah. Sebuah pernyataan yang mungkin kebalikan dari semua notifikasi undangan di ponsel kita sekarang. Iya kan? Jadi, ada apa sih sebenarnya di balik ini? Nah, ini langsung membawa kita ke pertanyaan intinya. Kalau gitu, seperti apa sih irama Ramadan yang sejati menurut perspektif ini? Jawabannya mungkin bakal mengubah cara kita memandang bulan suci ini selamanya. Kita semua tahulah ya, Ramadan di zaman modern itu identik banget sama kesibukan sosial. Undangan bukber di sana-sini, acara komunitas, semuanya terjadi di luar rumah. Tapi pandangan yang mau kita dalami ini justru mengusulkan sesuatu yang, wah bener-bener kebalikannya. Ini dia inti argumennya. Sebuah pemisahan yang total. Malam hari itu waktunya buat keluarga di rumah. Titik. Sementara siang hari itu sepenuhnya didedikasikan untuk ibadah di masjid. Jadi bukan dicampur-campur, tapi ini adalah dua dunia yang benar-benar terpisah. Dan yang penting banget untuk dicatat nih ya, seluruh gagasan ini tuh bukan datang dari opini modern atau tren sosial. Fondasinya diklaim murni dari satu sumber tunggal. Penafsiran langsung dari sebuah ayat dalam Al-Quran. Betul, seluruh argumen yang kedengarannya radikal ini ternyata bertumpu pada satu ayat tunggal. Surah Al-Baqarah ayat 187. Oke, mari kita lihat ayat yang menjadi kunci dari seluruh gagasan ini. Nah, ini dia teks aslinya. Bagi yang mungkin kurang familiar, jangan khawatir, kita akan segera bedah makna dan perintah di dalamnya, kata demi kata. Oke, mari kita bedah ayat ini. Kuncinya itu ada pada bagaimana ayat ini, menurut penafsiran tersebut ya, seolah memberikan dua set instruksi yang sangat berbeda untuk malam dan untuk siang hari. Coba dilihat kontrasnya, tajam banget kan? Di malam hari ada izin untuk kebersamaan keluarga, makan, dan minum. Tapi, begitu siang tiba, perintahnya langsung berbalik 180 derajat, menahan diri dan fokus beribadah secara eksklusif di masjid. Kata kuncinya di sini adalah ukuf. Ini penting banget. Ukuf itu bukan sekedar kita sholat di masjid terus pulang, bukan. Ukuf itu adalah praktek di mana kita benar-benar mengasingkan diri di masjid khusus untuk ibadah. Memahami konsep ini adalah kunci untuk membuka keseluruhan ritme yang diusulkan. Setelah kita paham dasar teksnya, sekarang mari kita lihat gimana irama suci ini kalau diwujudkan dalam siklus harian. Jadi, seperti apa sih wujud 24 jam seorang muslim kalau mengikuti pandangan ini? Siklusnya dimulai saat matahari terbenam, itu adalah waktu intim bersama keluarga di rumah. Aktivitas ini terus berlanjut sampai fajar menyingsing yang menjadi batas akhirnya. Nah, setelah itu terjadi perpindahan total. Sepanjang siang hari dihabiskan untuk ukuf di masjid, sampai malam tiba kembali untuk menyempurnakan puasa. Terus, ngapain aja selama ukuf? Bukan cuma ibadah tanpa henti loh. Ada waktu untuk sholat, zikir, dan mendalami Al-Quran. Tapi juga yang menarik, ada waktu untuk istirahat. Jadi ini lebih seperti sebuah retret spiritual harian, bukan maraton. Menariknya, ritme ini juga diyakini membawa dampak langsung ke dalam rumah tangga. Dengan adanya pemisahan waktu yang begitu jelas, katanya hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan berjalan sesuai waktunya yang alami. Baik, kita sudah melihat gagasannya secara utuh. Sekarang, apa sih poin-poin utama yang bisa kita ambil untuk direnungkan dari semua ini? Ini dia salah satu konsekuensi terbesar dan paling nyata. Kalau seluruh siang hari dihabiskan untuk ibadah di masjid, ya otomatis kegiatan ekonomi, pekerjaan, dan perdagangan itu harus berkurang drastis. Jadi, inilah rangkumannya secara sederhana. Ramadan itu punya dua fase, malam untuk keluarga di rumah dan siang untuk ibadah di masjid. Sebuah ritme yang dengan sengaja memprioritaskan spiritualitas jauh di atas kesibukan duniawi. Dan kita akhiri pembahasan ini di sini dengan sebuah pertanyaan untuk refleksi kita masing-masing. Apakah Ramadan yang kita jalani saat ini sudah selaras dengan tujuan spiritual yang paling dalam? Pembahasan ini tidak memberi jawaban, tapi mengajak kita untuk merenung. Sudahkah kita menemukan irama suci kita?